Halo Cyberji yang cerdas, apa kabarmu hari ini? Selamat datang di channel Klik Mind bersama UBJ. Cyberji, mungkin kamu sering mendengar istilah bipolar untuk mendeskripsikan tentang seseorang yang moody atau mood dan suasana hatinya mudah berubah-ubah. Sebenarnya gangguan bipolar sangatlah berbeda dari istilah moody atau mood-moodan itu sendiri. Di video kali ini UBJ akan membahas mengenai bipolar beserta ciri-cirinya agar kamu dapat membedakannya dengan seseorang yang hanya mood-moodan saja. Untuk kamu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like agar dapat membantu search engine YouTube dalam mempromosikan kesehatan mental. Let's check it out! Gangguan bipolar adalah peralihan yang tidak umum pada mood atau suasana hati, energi, level kesibukan atau aktivitas, konsentrasi, serta kemampuan melaksanakan tugas dari hari ke hari. Perubahan ini terjadi secara dramatis dan suasana hati yang ekstrim atau manik ke suasana hati yang rendah atau depresi. Namun, perubahan ini tidaklah terjadi berkali-kali dalam satu hari atau berselang-seling dalam satu minggu. Perubahan ini memiliki periode waktu sesuai dengan kriteria dari tipe bipolar itu sendiri. Menurut data WHO, pada tahun 2019, jumlah penderita bipolar di dunia sekitar 40 juta jiwa. Individu dengan gangguan bipolar memiliki episode mood yang intens dan ekstrim terjadi dalam jangka waktu yang berbeda. Episode mood ini dapat kita golongkan menjadi 3, yakni manic episode, atau situasi di mana seseorang merasakan kegembiraan dan euforia secara tidak wajar. Kedua, hypomanic episode, atau situasi di mana seseorang merasa bersemangat dan bergembira melebihi biasanya. Dan yang ketiga yakni major depressive episode, atau kondisi mental dan suasana hati yang merasa tertekan dan kehilangan semangat melakukan apapun. Kamu dapat membayangkan sebuah spektrum di mana manic episode berada di level paling atas dan hypomanic episode berada di level di bawahnya dan major depressive episode berada pada posisi berlawanan dari manic dan normal episode berada di antara keduanya. Untuk memahami apa itu gangguan bipolar, kita perlu memahami dulu ketiga episode mood yang ada di dalam bipolar tersebut. Manic episode, atau situasi di mana seseorang merasakan kegembiraan dan euforia secara tidak wajar dan terjadi minimal 7 hari. Selama peristiwa manik terjadi, seseorang akan mengalami minimal dari ciri-ciri yang diamati sekitar 4, yakni meningkatnya kepercayaan diri secara berlebihan dan terkadang timbul waham grandiosity di mana individu merasa dia manusia super atau spesial dan memiliki misi tertentu. Berkurangnya keinginan untuk tidur. Biasanya merasa segar walaupun hanya tidur 3 jam. Individu merasa memiliki banyak ide yang muncul di kepalanya. Sulit fokus dan mudah teralihkan untuk hal-hal yang kurang penting. Merasa bergejolak untuk mencapai tujuan tertentu. Impulsif dan ceroboh dalam mengambil keputusan, terlibat dalam kegiatan berisiko tertentu yang dapat disesali di kemudian hari, seperti berhubungan seksual secara acak dengan siapapun, berjudi, atau juga berbelanja berlebihan. Sangat aktif berbicara dibandingkan biasanya. Episode manik ini tergolong parah, sehingga membuat individu sulit melakukan aktivitasnya sehari-hari secara wajar. Serta pada episode manik ini bukan merupakan efek samping dari penggunaan obat-obatan tertentu. Hypomanic episode. Situasi ini hampir mirip dengan episode manik, hanya saja terjadi tidak lebih dari 4 hari. Perubahan ini biasanya dapat diamati oleh pihak lain, namun tidak sampai mengganggu individu tersebut dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Major depressive episode. Ini merupakan suasana mental dan mood yang berlawanan dengan 2 episode sebelumnya. Pada kondisi ini, individu merasa tertekan, sedih dan hampa yang muncul selama minimal 2 minggu.
Untuk didiagnosis pada episode major depresif ini, individu tersebut harus memiliki minimal 5 ciri, yakni merasa tertekan, hampa, putus asa, dan sedih hampir setiap hari. Hilangnya hasrat melakukan apapun, bahkan aktivitas sehari-hari atau kegiatan yang disukai membuatnya kehilangan gairah. Adanya perubahan pola makan, bisa meningkat, bisa menurun. Insomnia atau hipersomnia hampir setiap hari. Gerakan tubuh menjadi seperti melambat. Merasa kelelahan dan kehilangan energi. Merasa tidak berharga dan tidak berguna, serta merasa bersalah secara berlebihan. Berkurangnya kemampuan berkonsentrasi hampir setiap hari. Serta yang terakhir, munculnya pemikiran untuk mengakhiri kehidupan ini dengan atau tanpa rencana. Untuk digolongkan dalam episode major depresif ini, minimal kelima ciri tersebut membuat individu sulit melakukan aktivitas sehari-hari secara wajar. Serta, situasi ini bukanlah efek samping dari penggunaan obat-obatan tertentu. Cyber G, setiap orang pasti pernah mengalami mood swings sebagai respon dari peristiwa kehidupan yang dialami, seperti kabar berita yang didengar ataupun tantangan kehidupan yang mungkin ditemukan saat menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk dapat membedakan mood swings dengan gangguan bipolar, akan lebih mudah jika dijelaskan dengan cara memetakan pada grafik. Anggaplah garis horizontal ini melambangkan durasi waktu, dan garis vertikal ini melambangkan mood, suasana hati, atau energi yang dirasakan oleh seseorang. Cyber G bisa perhatikan di grafik ini, UBJ sudah membagi menjadi beberapa jenis mood yang akan digunakan untuk membedakan mood swing yang umum dirasakan atau mood swing pada individu dengan gangguan bipolar. Mood swing yang umum dirasakan oleh seseorang sangat dipengaruhi oleh peristiwa yang dialaminya sehari-hari. Bisa saja paginya ia merasa bahagia karena semalam ia berkencan dengan pacarnya. Namun siangnya ia menjadi sedih dan merasa tidak bersemangat serta down karena atasannya mengkoreksi kinerjanya dan mengatakan bahwa kinerjanya termasuk dalam kategori rendah. Dan malamnya ia menjadi sangat bersemangat lagi saat ia mendapat pujian dari temannya atas hasil desain videonya dan kemudian ia merasa seperti memiliki banyak ide untuk membuat video baru. Seorang individu dengan gangguan bipolar 1 harus mengalami fase manik selama minimal 7 hari yang persisten dan hampir setiap hari. Pada fase ini digambarkan bahwa individu menjadi sangat terlihat riang, sangat antusias, dan euforia yang terlihat tidak wajar dan beberapa di antaranya mengubah penampilannya menjadi atraktif dan memikat. Di fase ini juga terkadang individu menjadi sangat impulsif dalam bertindak, seperti berjudi, berbelanja berlebihan, atau melakukan hubungan seksual dengan siapapun yang dikenalnya. Setelah fase manik ini selesai, individu tersebut mungkin mengalami fase major depresif selama kurang lebih 2 minggu. Namun untuk didiagnosis sebagai bipolar 1, individu tersebut tidak harus memenuhi kriteria major depresif. Namun fase manik yang sudah dialaminya tersebut bukanlah bagian dari psikotik atau gangguan skizofrenia, dan juga bukan merupakan bagian dari gangguan delusional. Dan selanjutnya adalah gangguan bipolar 2. Untuk memenuhi kriteria gangguan bipolar 2, individu tersebut harus mengalami fase hipomanik. Di fase hipomanik ini, orang lain dapat melihat perubahan mood yang meningkat pada diri individu. Ia akan terlihat berbeda dari biasanya. Fase hipomanik ini muncul setiap hari minimal selama 4 hari. Setelah fase hipomanik ini berakhir, individu biasanya akan mengalami fase major depresif minimal 2 minggu. Individu dengan gangguan bipolar 2 kadang mengalami fase major depresif lebih lama dibandingkan dengan individu pada gangguan bipolar 1. Selain perbedaan durasi waktu periode mood yang meningkat pada individu bipolar 1 dan 2, individu dengan bipolar 1 mengalami distres atau kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari pada saat berada di fase manik. Sedangkan pada individu dengan bipolar 2, distres dan kesulitan menjalani aktivitas ini timbul dikarenakan perubahan periode mood dari fase hipomanik ke fase major depressive disorder.
Selanjutnya yaitu cyclothymic disorder. Untuk didiagnosis gangguan cyclothymic ini, seseorang harus mengalami fase hypomanik dan juga distimia selama paling tidak 2 tahun atau 1 tahun untuk remaja dan anak-anak. Distimia ini sendiri memiliki gejala yang sama dengan depresi, namun gejala yang muncul tidak terlalu parah, tapi bersifat kronis karena berlangsung selama bertahun-tahun. Pada individu dengan gangguan cyclothymic ini sendiri, selama paling tidak 2 tahun, ia akan mengalami masa periode hypomanik dan juga distimia. Dan di fase ini tidak ditemukan fase manik dan juga major depressive disorder di dalamnya. Namun pada individu dengan cyclothymic ini, fase hipomanik yang dialaminya tidak memenuhi kriteria minimal untuk dikategorikan hypomanik, atau juga durasinya bisa jadi tidak sampai 4 hari. Gangguan perubahan mood yang dirasakannya ini bukan merupakan bagian dari skizofrenia ataupun psikotik, serta bukan merupakan efek samping dari penggunaan obat-obatan tertentu. Cyber G, kita sudah menyaksikan bersama-sama video mengenai gangguan bipolar, jenis-jenisnya dan bagaimana membedakannya. Sekali lagi UBJ tegaskan, video-video UBJ ini hanya bertujuan untuk menambah pengetahuan, bukan untuk melakukan self-diagnose. Jika kamu merasakan ciri-ciri tersebut ada pada dirimu atau orang yang kamu kenal, UBJ sarankan untuk mengunjungi ahli profesional untuk mendapatkan penanganan yang tepat. UBJ akhiri dulu video ini, sampai jumpa di kesempatan lain dan semoga bermanfaat.